berjudul Penggunaan Blockchain untuk Keamanan Sistem Akuntansi di UKM DMC Coffee di Business Learning Center atau BLC FEB Unila. Di sini dengan aku Anissa Mutiara Salma dengan NPM 2401051060, dengan aku Jenny Kita Wiguna NPM 2401051663. Saya Ferdura Manapal NPM 2451051008. Aku Nurul Hermisa dengan NPM 2401051064. Oke, selamat malam semuanya. Saya akan memaparkan tentang materi latar belakang, yaitu keamanan sistem data, terutama pada bagian keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap organisasi maupun pelaku usaha. Data keuangan mencerminkan kondisi dan kinerja suatu entitas, sehingga apabila tidak dijaga dengan baik, bisa menimbulkan resiko seperti kehilangan data, manipulasi, informasi, bahkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga berlaku bagi UMKM termasuk usaha kecil di lingkungan kampus. Jika data keuangan tidak diamankan, maka proses pencatatan dan pelaporan bisa terganggu dan berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan serta potensi kerugian. Nah, di sini kami mengambil contoh DMC Coffee, yaitu sebuah kafe yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kafe ini dikelola oleh mahasiswa dan cukup populer di kalangan sivitas akademika FEB. Selain tempat makan, DMC Coffee juga menjadi tempat belajar, berdiskusi bagi mahasiswa karena suasananya yang nyaman dan jam operasionalnya yang menyesuaikan dengan kegiatan kuliah. Namun, meskipun fungsinya cukup strategis, DMC Coffee masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam sistem pencatatan dan keamanan data keuangan. Saat ini transaksi masih dicatat secara manual dan sebagian menggunakan aplikasi kasir biasa. Cara ini memang membantu, tapi sering menimbulkan masalah seperti laporan yang tidak akurat, data yang hilang, dan kesulitan saat melakukan pengecekan ulang. Di era digital, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa DMC Coffee memerlukan sistem yang lebih aman dan transparan. Salah satu teknologi yang berpotensi menjadi suatu teknologi solusi adalah teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi dicatat dalam jaringan, transkripsi, dan saling terhubung, sehingga hampir mustahil diubah tanpa meninggalkan jejak. Dengan karakteristik tersebut, blockchain dapat menjaga keamanan data dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hal itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan teknologi blockchain pada membantu meningkatkan keamanan data akuntansi di DMC Coffee. Yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Dari latar belakang tadi, kami mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama, itu ada sistem keamanan data pada DMC Coffee belum memanfaatkan teknologi blockchain untuk melindungi data keuangannya. Yang kedua, itu ada proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara campuran, manual, dan digital sehingga belum terintegrasi. Yang ketiga, itu ada masih sering terjadi kesalahan pencatatan yang berpengaruh pada akurasi laporan keuangan. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan saat ini belum cukup efisien dan belum menjamin keandalan data secara optimal. Yang selanjutnya itu tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu mengetahui bagaimana sistem keamanan data di BMC Coffee dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi blockchain. Yang kedua itu ada menganalisis proses pencatatan transaksi keuangan yang masih dilakukan secara campuran, serta mencari solusi agar sistemnya lebih terintegritas dan efisien. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi penyebab kesalahan pencatatan transaksi dan memberikan rekomendasi perbaikan agar laporan keuangan menjadi lebih akurat. Sementara manfaatnya secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola DMC Coffee dalam memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan keamanan data. Dan secara akademis, penelitian ini juga bisa menjadi contoh penerapan nyata teknologi akuntansi modern, khususnya blockchain di lingkungan UMKM atau unit usaha berbasis kampus. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana teknologi blockchain dapat menjadi solusi yang inovatif bagi DMC Coffee dalam menghadapi tantangan keamanan dan keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem akuntansinya. Terima kasih.
Oke, yang selanjutnya itu teknologi informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengelola data keuangan maupun non-keuangan yang akhirnya menghasilkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Penerapan teknologi informasi akuntansi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi, terutama dalam hal pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian internal. Dengan adanya sistem berbasis teknologi ini, mengurangi resiko dalam kesalahan pencatatan manual dan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Sementara, kecepatan dan ketepatan pelaporan meningkat, tidak terpusat pada satu server maupun satu pihak. Data di dalamnya tersimpan dalam bentuk rantai blok atau blockchain yang saling berhubung. Jadi misalnya kita menggunakan blockchain pada pencatatan keuangan yang ada di Excel. Jadi nanti salinan Excel itu ada beberapa yang bisa dimiliki oleh pihak-pihak berwenang. Jadi ketika salah satu pihak itu mau mengubah data atau memasukkan data baru, itu harus melalui persetujuan pihak-pihak lain yang memegang salinan tersebut. Jadi tidak bisa salah satu pihak tidak bisa melakukan manipulasi data atau mengubah data. Nah, di UMKM yang kami pilih yaitu Cafe DMC, itu kan pencatatannya masih menggunakan Excel sederhana, sementara itu nggak aman karena karyawan di DMC itu terkadang ganti-gantian, terkadang juga cuman karyawan sementara ketika karyawan tetapnya tidak bisa bekerja. Itu kan sangat berbahaya ketika mereka mengotak-ngatik pencatatan keuangan yang ada di Excel. Makanya kami menyarankan pihak DMC untuk menggunakan blockchain sehingga pihak luar atau karyawan sementara itu tidak bisa membuka dan mengubah data keuangan yang ada di Excel karena pihak DMC menggunakan sistem blockchain. Dan kami menyarankan pihak DMC untuk menggunakan blockchain yang bernama Multichain. Itu adalah platform blockchain open source atau yang penggunaannya free, gratis, tidak dipungut biaya. Multichain ini dirancang untuk membuat dan menjalankan private blockchain yang bisa terhubung melewati Excel seperti gimana pihak DMC itu mencatat laporan keuangannya di Excel. Terima kasih. Selanjutnya bab 3 yaitu analisis dan pembahasan. 3.1 gambaran umum objek penelitian. Jadi Business Learning Center atau BLC itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang merupakan salah satu wadah pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Salah satu unit usaha yang dikelola BLC itu adalah Cafe DMC gitu, yaitu kafe yang menyediakan berbagai minuman, makanan, dan juga snack-snack gitu buat mahasiswa dan sivitas akademik Unila, khususnya FEB gitu. Terus dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, DMC Coffee ini menerapkan sistem pencatatan transaksi menggunakan metode campuran, yaitu manual melalui buku kas dan digital menggunakan aplikasi kasir sederhana. Namun, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal keamanan dan ketepatan pencatatan transaksi, sehingga menimbulkan potensi kesalahan atau kehilangan data keuangan. Nah, oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi sistem pencatatan, salah satunya melalui implementasi blockchain ini, gitu. Selanjutnya 3.2 yaitu analisis sistem yang digunakan. Sistem yang digunakan di DMC Coffee ini masih bersifat sipil digital, di mana transaksi dicatat menggunakan aplikasi kasir yang tidak terhubung dengan sistem penyimpanan data yang aman gitu. Nah, ini semua itu ada kelemahannya. Kelemahan yang kita temuin itu yang pertama ada keamanan data yang rendah. Data transaksi yang disimpan secara lokal pada perangkat sehingga beresiko hilang dan rusak jika perangkatnya mengalami kendala teknis. Dan tidak adanya enkripsi juga membuat data mudah dimodifikasi gitu. Terus yang kedua, proses pencatatan campuran. Beberapa transaksi masih dicatat secara manual dalam buku kas. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan manual dan digital.
Terus yang ketiga ada kesalahan pencatatan. Perbedaan waktu pencatatan dan kelalaian manusia menyebabkan kemungkinan adanya human error dalam penginputan jumlah transaksi atau jenis pengeluaran. Terus yang terakhir itu tidak ada sistem audit otomatis. Jadi seluruh proses verifikasi masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu dan sulit mendeteksi kesalahan secara cepat gitu. 3.3 yaitu analisis kebutuhan sistem blockchain. Untuk mengatasi permasalahan yang tadi, sistem akuntansi berbasis blockchain ini bisa diterapkan untuk menjadi salah satu solusi yang tepat gitu. Kenapa? Karena di dalam blockchain ini ada fitur-fitur yang bermanfaat gitu. Yang pertama ada transparansi dan keamanan tinggi. Semua transparansi akan tercatat dalam blok data yang saling terhubung gitu dan terinskripsi. Habis itu hal ini tuh mencegah terjadinya manipulasi data karena setiap perubahan harus diverifikasi oleh jaringan. Yang kedua ada pencatatan otomatis dan terintegrasi. Setiap transaksi keuangan langsung tercatat otomatis dalam ledger digital tanpa perlu pencatatan manual tambahan. Yang ketiga ada audit real time. Jadi blockchain ini memungkinkan auditor atau manajemen memantau transaksi secara langsung sehingga kesalahan dapat segera terdeteksi dan dikoreksi gitu. Terus yang keempat ada efisiensi dan reduksi biaya operasional. Karena proses pencatatan dan verifikasi dilakukan otomatis oleh sistem, maka waktu dan biaya yang digunakan untuk administrasi dan audit dapat dikurangi. Begitu. 3.4 ada rancangan sistem blockchain yang diusulkan. Rancangan sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses transaksi DMC Coffee dengan sistem blockchain based accounting. Tapi implementasi yang diusulkan itu ada 5. Yang pertama, input transaksi. Jadi setiap transaksi penjualan dicatat melalui sistem kasir digital yang terhubung langsung dengan jaringan blockchain. Terus yang kedua, itu ada proses verifikasi. Jadi data transaksi diverifikasi oleh node jaringan internal sebelum dimasukkan ke dalam blockchain itu. Terus habis itu yang ketiga ada penyimpanan data. Setelah diverifikasi, blok transaksi disimpan secara permanen dalam jaringan. Terus maksudnya blok yang tadi udah disimpan itu hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Terus yang keempat ada pelaporan otomatis. Sistem secara otomatis menyusun laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan berdasarkan transaksi yang dicatat di blockchain. Yang kelima ada akses pengguna. Admin dan bendahara BLC memiliki hak akses terbatas sesuai peran sehingga menjaga keamanan dan keuangan. 3.5 ada pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain pada sistem akuntansi di DMC Coffee berpotensi meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan sistem yang transparan dan terdesentralisasi, seluruh data transaksi menjadi lebih sulit dimanipulasi dan dapat diverifikasi secara otomatis. Selain itu, penggunaan blockchain juga dapat membantu mempercepat proses audit karena setiap transaksi yang tercatat dapat dilacak kembali dengan mudah. Terus penerapan sistem ini sekaligus mendukung digitalisasi UMKM kampus serta memperkuat kepercayaan terhadap laporan keuangan DMC Coffee ini. Terus dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan blockchain bukan hanya meningkatkan keamanan data keuangan, tetapi juga mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pencatatan transaksi. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Bab 4, rekomendasi. Solusi praktis terukur dan relevan untuk menyelesaikan masalah.
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BLC membutuhkan pembenahan dalam sistem pencatatan keuangan agar lebih aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Untuk penerapan awal, BLC tidak perlu langsung mengubah semua sistem yang ada, melainkan cukup memulai dari transaksi yang paling sederhana dan rutin, misalnya penjualan minuman harian. Penerapan bertahap ini akan membantu pengelola beradaptasi sekaligus melihat sejauh mana blockchain dapat bekerja dengan baik di lingkungan usaha seperti BLC. Agar biaya tidak terlalu besar, BLC dapat memanfaatkan aplikasi blockchain open source atau platform lokal yang sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam artikel implementasi teknologi blockchain dalam akuntansi keuangan, teknologi ini sebenarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha kecil. Hanya saja dibutuhkan pemahaman dan kesiapan sumber daya agar bisa diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Dengan cara ini, blockchain bisa berfungsi sebagai lapisan tambahan yang melindungi data transaksi, sementara laporan keuangan tetap diolah menggunakan sistem pencatatan biasa. Selain itu, BLC juga perlu memperhatikan aspek literasi digital dari pengelolanya. Teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan efektif jika orang yang menggunakannya tidak memahami cara kerja dasar. Oleh karena itu, pelatihan singkat mengenai pencatatan berbasis blockchain, cara memeriksa data transaksi, serta langkah penanganan jika terjadi kesalahan teknis sangat diperlukan. Dengan adanya pelatihan, anggota pengelola akan merasa lebih siap dan tidak kaku dalam mengoperasikan sistem baru ini. Rekomendasi lain adalah menerapkan kontrol akses sesuai peran agar tidak semua orang memiliki kewenangan yang sama dalam mengubah atau menambah data. Hal ini bisa memperkuat keamanan dan mengurangi risiko kesalahan input. Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala, misalnya setiap akhir bulan, guna menilai apakah sistem blockchain yang diterapkan sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu perbaikan. Secara keseluruhan, penerapan blockchain di BLC bersifat realistis dan terukur jika dilakukan secara bertahap, dimulai dari pilot project kecil hingga nantinya mencakup seluruh transaksi. Dengan begitu, BLC dapat menunjukkan praktik akuntansi modern yang lebih aman, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi contoh bagi unit usaha mahasiswa lain di lingkungan kampus. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.